Salam saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Baik, dengan kerendahan hati kita membaca kebenaran firman Tuhan, dan biarlah benih kebenaran firman Tuhan tertanam di lubuk hati kita, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Kita lakukan sama-sama kebenaran firman Tuhan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Baik, kita akan baca ayat demi ayat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi di sini kita harus bersukacita di dalam Tuhan, dalam penderitaankah, dalam sakit penyakitkah, dalam himpitan ekonomikah. Mengapa kita harus bersukacita? Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam segala musim hidup kita, ya saudara-saudari. Jadi memang enak kalau kita ngomong tuh enak, tapi melakukannya susah. Tapi ingat saudara-saudari bahwa Tuhan berjanji memberikan kita Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk selalu bersukacita. Jadi bukan karena hanya ada uang doang kita bersukacita. Dalam hal tidak punya uang, ya kan saudara-saudari. Jadi saya berharap saudara-saudari di sini jangan terlalu berpatok pada duniawi. Karena mohon maaf, memang konten saya ini arahnya tentang kebenaran firman Tuhan surgawi. Jadi saya ingin kita semua sama-sama mempersiapkan hidup kita di bumi ini untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Hingga pada saat suatu hari kita berpulang ke rumah Bapa, kita sudah menyelesaikan tugas kita di dunia, kita berhak untuk mendapatkan kerajaan surga yang sudah dijanjikan Tuhan. Baiklah saudara-saudari, kita lanjutkan ayatnya. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, karena di sini tanda seru. Jadi memang perintahnya memang harus seperti itu, saudara-saudari. Ini kitab Filipi ini yang mencatat adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi Rasul Paulus yang mencatatnya ya. Jadi saudara-saudari tahu sendiri, Rasul Paulus itu imannya kepada Tuhan Yesus itu sangat ekstrim lah ibaratnya ya. Dia benar-benar dalam penderitaan pun dia tidak memberitakan Injil. Jadi bukan karena dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah dia memberitakan Injil, tidak ya. Tetapi pada saat dia menderita, dia dalam hal kekurangan, dia memberitakan Injil. Dalam tekanan kehidupan dia tetap memberitakan Injil, saudara-saudari ya. Baik, ayat selanjutnya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi di sini Rasul Paulus itu pengennya itu sikap hidup kita itu mencerminkan bahwa kita itu orang percaya. Jadi di sini hidup kita itu benar-benar harus hati-hati kita menjalani hidup kita, karena itu adalah sorotan orang-orang yang ini anak Tuhan bukan sih, gitu kan? Karena anak-anak Tuhan di akhir zaman sekarang ini kan banyak sekali yang menjadi batu sandungan ya, bukan menjadi batu emas tapi batu sandungan. Dia menyeret sesama temannya di luar orang yang beriman, jatuh ke dalam dosa barengan. Ibaratnya tuh rame-rame masuk ke dalam dosa gitu kan. Itu tidak boleh saudara-saudari. Jadi kita harus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Jadi iman kita kepada Tuhan Yesus harus berdampak. Ibaratnya menghasilkan buah roh gitu kan ya saudara-saudari. Baik, ayat selanjutnya. Tuhan sudah dekat. Jadi memang Tuhan sudah dekat, akhir zaman sudah dekat. Di sini Tuhan sudah dekat itu ibaratnya tuh gini. Kita nggak tahu kan hari esok itu ibaratnya hari kita dipanggil Tuhan itu kapan, kan kita nggak tahu. Jadi kita selalu berjaga-jaga, kita selalu menanti-nantikan Tuhan dengan setia. Jangan dikiranya umur kita masih 3, 4, 5 tahun ke depan terus kita enak-enak aja memakai hidup kita untuk dalam dosa. Tidak seperti itu saudara-saudari. Bahkan Tuhan menegur seseorang yang berdosa itu bisa dengan sakit penyakit. Yang pernah di video saya sebelumnya bahwa saya itu gampang sekali kepahitan. saya mendapatkan suatu penyakit yang sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya itu kemungkinan besar dampak dari saya kepahitan gitu kan. Jadi saudara-saudari, saya mau menekankan bahwa kita menjadi anak Tuhan itu
harus suci kudus di hadapan Tuhan. Jika kita sudah jatuh dalam dosa, kita bertobat, kita kembali ke jalan yang benar, walaupun dalam kondisi kita sakit, menderita, ya anggaplah itu untuk penyucian diri kita lah. Ibaratnya itu karmanya kita lah gitu kan. Memang hukum karma itu, kalau saya secara pribadi memang ibaratnya itu tabur tuai. Dalam bahasa duniawinya kan hukum karma ya. Kalau kita kan hukum tabur tuai, apa yang kamu lakukan dalam dosa, kamu akan menuainya dalam dosa jika kamu tidak bertobat ya saudara-saudari ya. Baik, ayat selanjutnya, ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, di sini kita juga sebagai orang-orang yang percaya juga kadang juga khawatir gitu kan. Aduh, saya nih enggak dapat pekerjaan nih. Gimana ya? Gini gitu. Contohnya saya pada saat ini saya memang membuka untuk kolektan persembahan. Ini saya cuman bercerita aja saudara-saudari. Saya membuka kolektan website saya di itu untuk kolektan persembahan untuk memang biaya operasional untuk pelayanan. Tapi saya memang di bulan Februari saya sudah membuat konten ini memang belum ada yang memberikan saya kolektan untuk biaya operasional saya untuk mengonten seperti ini. Jadi memang ini memang biaya pribadi sendiri ya, seperti bikin konten gitu kan, menggunakan ini contoh ya saudara-saudari ya, menggunakan wifi ya kan, itu kan butuh dana. Setelah itu juga ini saya sendiri secara pribadi yang berkhotbah. Jika kita memanggil misalnya hamba Tuhan lain kan, ya walaupun dia tidak memberikan tarif kan, kita tetap harus memberikan dia upah dia gitu kan, seperti uang persembahan juga. Tetapi karena ini saya yang berkhotbah, jadi ya saya memang melayani Tuhan gitu kan ya. Nah setelah itu kita bikin konten ini kan kita butuh wifi ya saudara-saudari ya. Setelah itu kita juga butuh edit ya kan, edit. Nah sekarang kan di CapCut kan rata-rata udah pro tuh, jadi editannya kan susah. Saya nggak bisa untuk membeli paket yang CapCut yang pro karena kan terhalang dana, karena kan harganya cukup lumayan juga ya, berapa ratus itu tiap bulan. Jadi sekarang saya editnya ya apa adanya aja gitu kan ya, walaupun hasilnya kurang begitu memuaskan, tapi ya udahlah, intinya saya ngedit sebisa saya saja gitu kan. Ya saya membuat konten ini ya sebisa saya gitu kan, dengan biaya operasional saya sendiri gitu kan. Ini contoh ya saudara-saudari ya. Jadi di sini ibaratnya tuh saya melayani Tuhan gitu kan. Saya melayani Tuhan dengan hati saya gitu kan. Ya udahlah, saya kasih link, belum ada yang memberikan ibaratnya persembahan kolektan, ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Ya dengan biaya operasional saya sendiri gitu kan. Tapi karena tidak ada biaya, belum ada biaya operasional yang tetap atau belum ada sama sekali, jadi saya ngeditnya itu ya ala kadarnya, jadi hasilnya memang kurang maksimal, kurang memuaskan. Karena jika kita ingin suatu konten kita yang bagus, cakep, otomatis kan kita harus memberi dana yang lebih, begitu saudara-saudari kan. Ibaratnya kan seperti itu. Saya ada rasa khawatir nih, jujur aja saya ada rasa khawatir, aduh konten saya nanti jadinya jelek gimana ya, ini gimana ya. Tapi saya pikir-pikir lagi, ya udahlah mau gimana kan, dengan kondisi keterbatasan biaya ini, belum ada pemasukan kolektan sama sekali di bulan Februari saya membuat konten ini, ya mau bagaimana lagi gitu kan. Jadi di dalam kekhawatiran saya ini, saya berdoa, saya berharap pada Tuhan, mudah-mudahan suatu hari Tuhan menjamah orang-orang untuk memberikan saya biaya operasional gitu kan, untuk membantu saya bisa menjalankan konten ini dengan sempurna, dengan baik gitu kan. Walaupun pada saat ini saya kadang khawatir gitu kan, aduh nanti pelayanan saya gimana ya, karena saya sudah tidak bisa mengedit di CapCut, karena CapCut rata-rata itu harus pro. Untuk aplikasi kebisingan itu kan harus pro gitu kan, harus membayar gitu kan tiap bulan. Saya nggak ada dananya gitu kan, karena kalau nggak pakai aplikasi yang ada anti kebisingan kan, suara ceramah ini kan jadi tidak jernih, tidak bersih gitu kan. Apalagi saya juga tidak memiliki headset yang ibaratnya bagus untuk sound systemnya seperti ini. Jadi saya secara pribadi, ini contohnya saudara-saudari, memang ini faktanya yang saya alami. Saya ada rasa khawatir nanti konten saya gimana ya, aduh kedengaran nggak ya. Jadi saya ini
yang membeli paket wifi sendiri, saya yang edit sendiri, saya tidak bisa menggunakan aplikasi CapCut yang pro karena keterbatasan dana. Terus saya biaya operasional saya bikin konten ini dengan uang pribadi sendiri gitu kan. Dengan keterbatasan saya ini, saya tidak bisa menggunakan aplikasi yang pro gitu kan. Jadi begini saudara-saudari, saya merasakan rasa khawatir itu sangat tidak menyenangkan, tidak enak gitu kan. Tapi saya di sini saya cuma bisa berharap pada Tuhan. Saya curahkan semua kekhawatiran saya kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya pengen pelayanan tapi keterbatasan biaya. Dari bulan Februari saya pelayanan tidak ada yang belum ada yang memberikan persembahan gitu kan. Untuk biaya operasional pelayanan saya gitu kan. Jadi karena CapCut sudah pro dan keterbatasan alat-alat untuk pelayanan ini, headset kah, handphone kah, wifi kah, ya sudahlah, saya apa adanya aja deh. Saya masih berharap Tuhan memberikan saya mujizat untuk saya bisa biaya operasionalnya gitu kan. Walaupun sekarang masih belum, ya sudah, saya jalanin aja apa adanya gitu. Jadi ibaratnya kekhawatiran kita itu bisa reda, saudara-saudari, bisa reda. Saya tidak bilang itu bisa hilang karena saya masih hidup dalam dunia ini, saya masih ada rasa khawatir. Tapi saat rasa khawatir itu datang, saya cuman bisa bilang, Tuhan, Kau tahu hati saya, Kau tahu apa yang saya butuhkan. Saya percaya Tuhan ngerti apa yang saya mau. Saya cuman bisa berdoa dalam apa yang saya khawatirkan, biarlah Tuhan yang suatu hari menjawab. Jadi seperti itu saudara-saudari ya. Ini contoh yang nyata yang saya alami ya saudara-saudari ya. Baik, ayat selanjutnya saudara-saudari, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Ini saya sudah berdoa, apa yang saya khawatirkan, apa yang saya inginkan saya sudah doakan. Dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saya bersyukur. Dalam kekhawatiran saya bersyukur. Pastor gimana sih? Kok pada saat khawatir pastornya bersyukur? Ya kita mau gak mau kita harus bersyukur. Saya mau nggak mau tetap harus bikin konten karena rasa saya bersyukur pada Tuhan, saya sudah diselamatkan. Saya berbagi kesaksian melalui khotbah, melalui kesaksian saya bersyukur. Saya tidak bisa membuat konten ini kalau saya tidak punya rasa syukur kepada Tuhan. Karena saya ada rasa bersyukur pada Tuhan, saya berkhotbah, saya bersaksi karena saya bersyukur pada Tuhan. Walaupun dalam keterbatasan dana yang saya miliki, saudara-saudari, keterbatasan konten yang kurang bagus, suaranya agak pecah seperti itu, tapi saya bersyukur. Makanya saya bisa membuat konten seperti ini, video seperti ini, karena saya bersyukur pada Tuhan. Seperti itu ya saudara-saudari ya. Baik, ayat selanjutnya, ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, maksudnya di dalam akal pikiran kita yang kacau balau, khawatir itu, tapi ada damai sejahtera. Dapat damai sejahteranya itu dari mana, Pastor Elizabeth? Ya dari kita bersyukur, dari kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Makanya setelah kita bersyukur, kita mendapat damai sejahtera. Setelah saya berkhotbah, setelah saya bersaksi, saya mendapatkan damai sejahtera. Walaupun tadinya saya khawatir tentang yang saya sebutkan tadi, saudara-saudari. Baik, ayat selanjutnya, akan memelihara hati dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam Yesus Kristus kita akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi di pikiran kita, di hati kita, kita akan mendapatkan damai sejahtera yang melampaui segala akal, melampaui segala pikiran kita. Contohnya seperti ini, saya khawatir nih tentang konten ini bagaimana. Jadi melampaui segala kekhawatiran itu, saya tetap damai sejahtera, memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Seperti itu saudara-saudari yang. Jadi jika kita khawatir, kita mengalami suatu masalah, perkatakan aja ayat yang ketujuh ini, saudara-saudari, damai sejahtera Allah. Di dalam kekhawatiran kita berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Begitu saudara-saudari ya, ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, ingat ya, semua yang benar, semua hal yang positif. Contohnya saya nih, konten saya seperti ini, kekurangan
dana atau gini-gini, ya saya berpikir yang Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti sanggupi saya membuat konten seperti ini gitu saudara-saudari ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita memuji Tuhan di dalam hati kita walaupun kita dalam kondisi apapun, penderitaankah, dalam terhimpitkah, kita tetap memikirkan semua yang mulia untuk hormat kemuliaan Tuhan, semua yang adil. Jadi dalam kondisi seperti ini saya tidak bisa mohon maaf mengemis persembahan. Jadi saya harus di dalam hati kita, saya harus adil ya. Saya harus adil. Saya melayani, saya percaya Tuhan cukupkan. Tuhan akan menjamah hati-hati yang tanpa paksaan untuk dapat mensupport pelayanan saya. Seperti itu yang saya pikirkan ya saudara-saudari. Semua yang suci, pikiran yang kudus. Tidak memikirkan hal-hal yang terlalu berlebihan di dalam kekhawatiran. Seperti contohnya, aduh gimana ya, nggak ada biaya operasional, aduh konten ini bisa berjalan lancar nggak ya, aduh jangan-jangan konten ini tutup lah, bla 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 bla. Tidak boleh seperti itu. Kita harus berpikir, saya harus berpikir yang positif seperti itu ya saudara-saudari ya. Semua yang manis semua yang manis itu yang indah-indah yang kita pikirkan. Saya berpikir bahwa orang yang menyaksikan konten saya, mendengar konten saya akan mendapatkan suatu berkat kebenaran. Misalnya berkat kebenaran, oh Pastor Elizabeth tuh rupanya tuh seperti ini ya, dia ngatasin masalahnya seperti ini gitu saudara-saudari ya. Ini contohnya saudara-saudari ya. Semua yang sedap didengar, saya memperkatakan di dalam kekhawatiran saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong saya. Jadi itu sedap didengar dalam hal yang rohani ya saudara-saudari, bukan mikirannya teologi kemakmuran, bukan. Karena kalau teologi kemakmuran itu sangat-sangat menyesatkan saudara-saudari ya. Jadi saya berbicara tentang fakta kehidupan saya, saudara-saudari bisa, oh rupanya seperti ini gitu kan. Biar saudara-saudari itu mengerti apa yang sedang saya alami, terus mengatasinya bagaimana, dan tidak jauh-jauh dari kebenaran firman Tuhan. Baik saudara-saudari, kita lanjutkan ya. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Jadi kita selalu bersyukur, kita memuji Tuhan. Terus apa yang kita alami, contohnya saya soal konten ini kan biaya operasional, ya udah saya tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan gitu kan. Gak ada saya suruh saudara-saudari, aduh ada masalah bersyukur-syukur, ada masalah tinggalkan Tuhan. Tidak, saya tidak pernah berkata seperti itu. Semakin ujian itu berat, semakin kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah pokok anggur, kita itu buah anggurnya. Kita harus melekat kepada pokok anggur, kita harus merekat pada ranting-rantingnya gitu kan. Seperti itu saudara-saudari. Baik, ayat selanjutnya, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita harus memikirkan tentang kebenaran firman Tuhan seperti itu saudara-saudari. Jangan kita memikirkan kekhawatiran, kita jadi kepahitan, jadi kesal. Makanya saya tidak pernah berkata soal teologi kemakmuran. Karena kalau saya berkata teologi kemakmuran, saudara-saudari percaya Tuhan Yesus, hidupnya pasti diberkati, pasti berkelimpahan. Nah itu namanya sesat. Kenapa saya bilang sesat? Sekarang begini saudara-saudari, jika ikat Tuhan Yesus mendapatkan suatu berkat keuangan, berkat kesehatan dengan instan, maka itu sesat. Karena ikat Tuhan Yesus itu seperti kita cinta kepada seseorang. Kita harus menerima dalam sakit, dalam sehat, dalam duka, dalam sukacita. Kita nggak bisa bervonis bahwa kita ikut Tuhan Yesus, kita akan selalu diberkati, kita akan selalu sehat. Tidak bisa seperti itu. Ikut Tuhan Yesus itu ada ujiannya, ujian iman. Kamu cinta seseorang, pada saat kamu mencintai seseorang, lalu seseorang itu melukai hatimu, kamu tidak mencintai dia, itu bukan cinta saudara-saudari, itu cinta yang ada syarat. Cinta kasih yang sebenarnya atau kasih agape itu, dia selalu memberi tapi tidak mengharapkan balasan. Tidak mengharapkan balasan, itu adalah kasih agape. Jadi kasih agape adalah kita mengasihi seseorang seperti kasih kita kepada anak kita. Walaupun dia tidak membalas budi misalnya ya, kita tetap mengasihi dia. Contoh seorang orang tua kepada anak, walaupun anak tidak membalas budi, kita tetap mengasihi dia. Seperti saudara kandung ataupun saudara seiman,
Kita memberi dia nggak balas, kita tidak sakit hati. Itu kasih agape. Kasih tidak bersyarat, tidak ada syarat. Aku mencintai kamu, kamu harus mencintai aku, harus nuruti aku. Tidak seperti itu. Kasih agape adalah memberi, memberi dan memberi tanpa mengharapkan imbalan. Seperti itu saudara-saudari ya. Baik, ayat selanjutnya saudara-saudari, ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, yang sudah kita pelajari di dalam kebenaran firman Tuhan, sudah kita terima dari hamba-hamba Tuhan. Dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku. Padaku ini contoh daripada Rasul Paulus ya saudara-saudari ya. Lakukanlah itu. Jadi kita harus mencontoh imannya Rasul Paulus kepada Tuhan. Dalam penderitaan dia tetap mengandalkan Tuhan, tetap nyantol pada Tuhan Yesus gitu ya. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam penderitaan Rasul Paulus, Tuhan Yesus itu masih menyertai kita. Jadi bukan karena kita ikut Tuhan Yesus enak hidup kita di dunia, enak hidup kita. Tuhan Yesus aja tujuan visi misinya di dunia itu untuk menebus dosa kita. Dia lahir di kandang domba. Dia disalibkan untuk menebus dosa kita. Dari sejarahnya Tuhan Yesus sendiri aja kita sudah bisa melihat pengorbanan dia, cinta dia kepada kita itu bagaimana. Bahkan dia rela loh. Dia seorang raja, dia rela lahir di kandang domba. Jadi kita yang anak-anak Tuhan itu jangan terlalu mengharapkan sesuatu yang mustahil gitu kan. Memang ada sebagian ajaran teologi kemakmuran itu memang menjunjung tinggi yang namanya berkat keuangan, berkat kesehatan, hidup yang makmur memang. Tetapi itu nanti dasarnya tidak akan kuat. Jadi pada saat dia ada masalah dia bakal tinggalin Tuhan Yesus. Makanya di sini konten saya itu memang konten yang sangat imannya itu harus yang memang benar, iman yang benar gitu kan. Ibaratnya emas yang dibakar-bakar biar jadi murni. Saya nggak mau orang yang dengarkan konten saya ini terlena dengan teologi kemakmuran. Saya maunya saya memberitakan kebenaran firman Tuhan yang benar dan saya juga melakukannya. Bukan hanya saya berkhotbah saja, saya nuntut jemaat aja, saya juga sebagai anak Tuhan juga harus melakukannya. Begitu saudara-saudari. Jadi saya tidak jenuh-jenuh untuk selalu berpesan selama saya hidup. Saya berpesan kepada saudara-saudari yang mendengarkan dan menyaksikan konten saya ini, ayo mari kita sama-sama belajar dan bertobat. Jika kita berbuat dosa, kita bertobat. Kita tinggalkan dosa kita kembali kepada Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini kita masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Jadi gunakanlah pertobatan itu dengan baik. Jangan mentang-mentang seolah-olah umurnya masih panjang seenaknya berbuat dosa, itu tidak boleh saudara-saudari. Jadi saya berharap di sini saudara-saudari kita bersama-sama belajar. Saya juga masih belajar untuk mempunyai iman yang sempurna. Memang kita masih hidup di dalam dunia ini. Kita masih hidup di dalam tubuh daging ini yang terbatas. Tetapi kita memiliki iman. Contohnya saya, ini kondisi kesehatan saya juga masih naik turun. Saya memaksakan untuk pelayanan. Saya tidak mau, saya sakit. Aduh pelayanan minggu ini libur dulu. Enggak. Saya imani, saya paksakan iman. Ingat ya, iman itu kalau dilembek-lembekin makin lembek, makin hilang, makin hanyut, makin pudar. Tapi kalau iman itu dipaksakan, pasti bisa. Ya bisa. Tapi bukan memaksakan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan ya. Contohnya kita doa puasa pengen kita kaya tanpa kita berusaha, ya nggak bisa seperti itu. Kalau saya secara pribadi menanggapi orang yang ibaratnya di dalam teologi kemakmuran itu ya biarkan nanti dia ujung-ujungnya tahu sendiri mana yang benar mana yang enggak. Karena kalau dikasih tahu pun percuma. Itu akan mengakibatkan perdebatan. Saya tidak begitu suka tentang perselisihan perdebatan ya saudara-saudari. Lebih baik ya udah terserah kamu aja, biar Tuhan yang jamah kamu gitu. Jadi saya menekankan di sini saudara-saudari, mari kita bersama-sama berpegang teguh pada iman yang benar. Ingat ya, iman kepada Tuhan Yesus itu harus didasari dengan iman yang benar agar nanti pada saat diuji, ingat ini sudah mau akhir zaman, iman kita harus benar. Kalau iman kita lembek, iman kita goyang, ya susah nanti percaya Tuhan Yesus ke depan.
Jadi pada saat penderitaan sekarang kita harus lebih kuat, iman kita harus lebih kuat. Karena kalau pada saat kita menderita iman kita lemah, iman kita gak kuat, kita sendiri nanti yang akan binasa. Jadi saya juga kemarin-kemarin juga iman saya juga naik turun dan saya mendapatkan ujian penyakit dan saya juga mendapatkan ujian pergumulan. Saya di sini benar-benar merasakan tanpa Tuhan saya tidak bisa. Jadi saya benar-benar nyantel pada Tuhan Yesus. Saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan, di luar Tuhan. Saya kalau kepahitan ataupun saya hidup di luar Tuhan, saya makin menderita. Ibarat anak yang minggat dari rumah, anak yang kabur dari rumah, yang nggak punya apa-apa, kontang-lantung, hancur dia, ya kan? Jadi kita di sini harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang benar, saudara-saudari. Baiklah, saya berharap kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini bisa dimengerti, bisa dipahami, agar penafsiran tentang kebenaran firman Tuhan tidak menyimpang. Terima kasih bagi saudara-saudari yang masih setia dalam konten saya ini. Saya selalu berharap kita semua bisa mempunyai kerinduan kepada Tuhan yang benar. Baik, kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Kami bisa sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hamba-Mu ini berdoa Bapa, untuk yang sedang mengalami pergumulan, masalah kehidupan. Biarlah Tuhan memberikan jalan keluar, yang sakit sedang mengalami sakit Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan kehidupannya. Dan juga untuk mengalami masalah ekonomi, juga Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan pulihkan, jamah mereka untuk semakin dekat pada Tuhan. Dalam suka duka, dalam sakit sehat, mereka tetap fokus kepada Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang benar, bukan mendengarkan firman Tuhan yang salah, agar kami tidak tersesat. Karena pada akhir zaman ini banyak penyesat-penyesatan ya Tuhan. Biarlah orang yang memiliki kerinduan kepada Tuhan diberikan arah untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang benar-benar murni, benar-benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga untuk orang yang dalam himpitan lingkungan keluarga, teman yang toksik, biarlah Tuhan Yesus yang menguatkan mereka dan memulihkan kehidupan mereka. Dan terima kasih Tuhan Yesus atas semua yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Baiklah, damai sejahtera, sukacita Allah akan menyertai kita semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus, memiliki kerinduan hati kepada Tuhan Yesus semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semua.